Maka tujuan kita berlatih kesadaran itu meningkatkan energi untuk membebaskan jiwa-jiwa yang ada di dalam diri kita, termasuk yang masuk melalui sel darah leluhurmu. Kowe ora kabeh apik, ya kudu enek sing disersiki, kudu enek sing diselaraske. Karena mbahmu itu meminjami kamu perangkat itu untuk melanjutkan. Okay. Tadi kan ketika kita tidur itu tiang bukan diri kita diletakkan. Itu caranya pripun, Bang? Ya, oke. Ada lagi? Nggih, monggo. Mic-nya, Mas. Ya, terima kasih Pak Sujung waktunya. Saya mungkin pertanyaannya akan lebih mengarah bagaimana cara kita merawat, ya. Karena belajar ini kan sangat simpel, bukan sangat simpel, sangat waktunya sangat pendek. Jadi mungkin pertanyaannya saya itu bagaimana cara merawat ini secara berkelanjutan. Ini pertanyaan saya itu aja. Terima kasih. Ini merawatnya itu dalam bersifat keilmuannya atau proses pengalamannya, atau ilmu ini biar tidak punah, atau bagaimana cara mengelola di dalam diri gitu. Coba pemahamannya gimana ini? Merawat ini dalam arti yang secara pengetahuan ini biar tidak punah. Kemudian secara kontinuitasnya ini bisa berkelanjutan, Mas. Baik secara keilmuan maupun secara implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, siap. Ya, betul. Makasih. Ada lagi? Satu lagi coba. Ada yang bertanya? Nggih, monggo. Bapaknya yang pakai belangkon dulu. Terima kasih. Izin tadi yang dibahas terakhir tadi di mana untuk jadi suwung tadi, kadang-kala kan kita masih ada yang ingat tadi Mas Tunjung bilang ada yang masih keinginannya, nafsunya, ada yang masih ingin jabatannya, emosinya. Nah, dari 4 yang Mas Tunjung jelaskan tadi, apakah keempat itu sebelum suwung itu mereka itu ada, umpamanya kalau kita komparasi dengan umpamanya teorinya Maslow gitu kan ada animal need sampai ke aktualisasi diri tadi. Nah, pada saat apakah kalau dia itu umpamanya saya masih ada orang tuh tidak butuh lagi pengakuan jabatan, tadi kan ada kalau dia masih jabatannya masih bisa jabatan, tapi ada yang memang dia nggak butuh jabatan tapi dia masih terikat pada masih eling utangnya dari Mas Tunjung tadi. Nah, dari 4 yang Mas Tunjung tadi itu apa itu per tahap, artinya masing-masing orang tuh tahap pertama tuh dia masih mikirin kebutuhan hidupnya, dia masih terikat oleh kebutuhan hidupnya, masih eling utangnya, eling segala macamnya. Kalau udah lewat ini nanti dia akan digoda oleh fase yang kedua lagi gitu, atau digoda oleh fase ketiga lagi, atau keempat ini memang tidak ada kaitannya sama sekali. Masing-masing orang itu bisa terikat oleh salah satunya tapi tidak bertahap. Ada orang yang udah bisa lepas dengan dia tidak membutuhkan pengakuan, tidak membutuhkan ini, tapi dia terikat pada kehidupannya sehari-hari. Anak Eki makan opo sesuk bagi, tapi dia padahal udah nggak butuh sanjungan, nggak butuh apa, atau memang ini fase tahap. Nah, yang kedua terkait dengan yang yang kedua tadi Pak Sugiono tentang pelestarian, kebetulan ini permohonan juga, mumpung ada kesempatan, kami di Perkumpulan Paricara Usada Indonesia itu mengembangkan budaya usada Nusantara. Nah, di situ kami ada juga kurikulum, salah satunya Chandra Jiwa.
Nah, saya sangat tertarik dengan ini. Sebenarnya ini salah satu yang ingin kami coba rangkum di kurikulum bagi para pengusaha kami. Kesempatan ini juga saya mohon kiranya Mas Tunjung suatu saat bukan suatu saat, ini permohonan saya selaku Ketua Umum Nasional, mohon Mas Tunjung nanti jadi salah satu dewan pakar kami, yang mana materi ini akan kami jadikan salah satu kurikulum kami selain kurikulum yang Chandra Jiwa yang tadi juga membahas masalah bagaimana Sukma Kawekas itu sendiri. Jadi mudah-mudahan nanti suatu saat kami sendiri akan sowan, sehingga ini akan kami jadikan kurikulum untuk melestarikan budaya Nusantara nenek moyang kita ini. Terima kasih. Salam. Matur suwun. Masnya tadi terus caranya gimana? Ya, nanti akan membedah cara-caranya. Caranya sangat banyak banget. Ya dimulai dari susunan yang paling bersifat fisikal. Kalau fisik tangani fisikal dulu, terus aspek mental, baru aspek astral. Fisikal bisa dimulai dari teknik berpuasa, karena yang mempengaruhi emosi dan pikiran kita adalah proses kimiawi yang diserap dari proses makanan yang kita untal atau badok itu atau kita makan itu akan mempengaruhi tataran itu. Ya, jadi juga ada pengelolaan dari luar menjaga sesuatu yang masuk ke dalam. Berarti intinya apa itu? Sadar toh. Sebenarnya poin latihannya itu cuma mindfulness itu, sadar. Lakunya yaitu karena kita mulai merajut dan menata pelan-pelan dari aspek fisik. Jangan loncat-loncat, karena loncat kan membingungkan. Ini yang saya ambil paling bersifat substansial, bahwa setiap orang itu nalurinya begitu, alamiahnya, hakikatnya begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan setiap pribadi itu random, karena memiliki akun karmanya masing-masing. Ada tingkat karmanya sudah di sini, ada di sini. Enek gawane yang sudah di sini, ada yang di sini. Tapi basic dasar kalau ini mau kurikulumkan atau mau dibikin suatu standar, ya berarti antarkan ke basic yang paling dasar. Syariatnya adalah fisik dulu, dimulai dari laku berpuasa, baru pola makan yang masuk, mulai perlakuan terhadap alam, mentreatment air tadi yang saya bilang, itu kan aspek fisikal. Mulai menghargai makanan, itu aspek fisikal. Nah, dibentuk dalam toto implementasi, berarti ya tadi, naik pas wayah mangan, coba diruangkan untuk benar-benar makan. Sesekali saja, tidak usah jaduman. Nek pas ngepup ya ngepup saja. Nikmati perutmu yang kita ngeden ketika itu saja. Karena kalau riset sekarang orang sulit ngepup itu pasti penyakit mental disorder. Jadi ning WC ku iso ngising-ngising. Tapi nek direlaksasi tenang mesti metu. Akhirnya nganggo dul kolak. Itu riset, berarti aspek mentalnya terganggu. Dan ilmu Jawa itu runtut. Nggih, ilmu kasunyatan, gak usah loncat dulu neng nanti tidak disebut dituduh kita keleneh. Kita harus benar-benar mulai merubah mindset kita. Termasuk nanti pangusadan itu Pak, itu juga bisa diarahkan dimulai dari step dasar pangusadan fisikal. Itu menunjukkan bagaimana treatment fisik. Kalau fisiknya sudah selesai, baru mental. Makanya jangan loncat. Wah, nek iso aku wis gak. Nah, maka dasarnya bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, ini taunya ketika Anda sudah mengaktualisasi pengalaman fisik. Karena ketika Anda mulai bertanya ke dalam, antara fisik dan mental itu terkadang mengalami kesenjangan. Nah, mental inilah yang disebut angan-angan ini. Akhirnya sesuatu yang dibutuhkan itu tidak dasar. Akhirnya menjadi hanya keinginan. Nah, ini ilusi. Aku pengen kui. Tapi belum pernah dipertanyakan ke tubuhnya apa memang itu yang dibutuhkan. Belum pernah ditanyakan sama sekali. Hanya gara-gara mengikuti standar persaingan, karena pendidikan kita sudah dimulai sejak dini adalah bersaing dan regulatif perankingan. Akhirnya mencari sesuatu membandingkan dari orang lain. Anda mengidentifikasi diri Anda melalui orang lain, lingkungan, agama, jabatan. Padahal itu bukan Anda. Itu bukan Anda. Okay. Nanti ketika Anda mulai mengerti tentang olah-olah puasa dan mulai menghargai makanan dan alam, Anda akan tahu apa yang dibutuhkan oleh tubuh Anda. Baru ketika tubuh terpenuhi kebutuhannya, pasti aspek mental pasti terpenuhi. Orang itu ngawur, kacau, itu karena energi fisiknya tidak selaras. Energi tidak terdistribusi ke fisiknya tidak selaras. Kebutuhan fisiknya belum selesai. Sudah itu diterima dulu. Kalau memang masih bersifat fisikal, gak usah
sok belajar kebatinan tingkat tinggi, karena kebatinan hanya bisa dijangkau melalui fisik yang sudah selesai. Penuhi dulu. Maka dalam ajaran Pangiwo, ajaran Jawa itu dikasih ajaran Pangiwo, aspek implementasi fisik sampai selesai dulu. Orang usah diloncat ki. Dan ketika ada teknik pendisiplinan dengan tirakat dan tertentu, itu sebenarnya hanya mengikis ketubuhan fisik. Nah, tapi dalam aspek tertentu, fisik belum selesai, tapi dipaksa untuk selesai, dia akan larinya kepada supranatural. Karena ego masih ingin dibetui, udel itu loh fisik itu. Karena ketika supranatural kan diakui menjadi makhluk sakti, akhirnya njaluk pajak ning wong sak ngisore rakyate. Wene ra pajak aku tak jot. Wene ra pajak tak santet kan. Wene aku ra sik peteng meneh to urusane gitu. Jadi bedakan antara spiritual dan supranatural. Bukan supranaturalnya tidak boleh. Ini lahir dari laku-laku yang dipaksa, yang loncat begitu saja. Kalau awake dhewe kon jujur, tubuh itu bahasa jujur. Tubuh itu jujur. Sing ngapus iki angen-angen pikiran dulu. Atau disebut alam mental. Akhirnya ketika digembleng lakon tirakat, akhirnya aktivasi data-data masa lalu yang tidak seharusnya digunakan atau corak-corak energi yang terserap dari alam disebut perewangan itu aktif, akhirnya membentuk supernatural tapi belum dilandasi kesadaran spiritual. Ini berbahaya sekali. Ternyata ketika diamati orang yang sakti-sakti sombong itu ternyata masih butuh perut. Berarti kan belum selesai fisiknya. Akhirnya ketika menjadi sakti, dia akan menjadi pimpinan atau otoritas yang tertinggi yang akhirnya melakukan eksploitasi dan force atau pemaksaan kepada orang-orang di sekelilingnya yang hanya membutuhkan urusan ego, makan, kekuasaan, harus menghormati saya. Ini fisik, itu dasar karena fisik belum rampung si mutmainahnya tadi. Gitu Mas ya. Jadi nanti dimulai dari teknik berpuasa, meditasi, runtut, ini akan ke sana sistemnya. Ora usah loncat. Anda tidak mungkin takon poso ngebleng kuat, ra mungkin sampean. Harus pelan dulu. Karena kamu dilahirkan pasca renaissance kita semua ini. Nah, pasca renaissance itu sudah kehilangan itu. Yang ada hanya inisiasi sains dan agama di dalam seluruh memori susunan tubuh kita. Disebut elemental. Memori elemental kita sudah isinya nggak karuan. Setiap hari kita memakan tanah yang isinya adalah bangkai orang yang dibunuh, bangkai orang yang bersedih. Iya kan? Hidrogen, nitrogen kita itu sekarang mengansur unsur hara. Orang-orang yang dibunuh kasus 98, PKI, kan darah orang gentayangan semua, terus kamu makan. Ini bersihkan dulu itu. Ketika itu membentuk partikel tubuh kita ya ngoyak dari sukmo yang gentayangan itu sel-selnya. Karena substansi makanan yang kamu ambil adalah batangnya wong yang dibunuh dalam kondisi mental yang masih melekat. Akhirnya membentuk siklis perputaran, muter ya pikiran muter karena di situ jiwa-jiwa sedang bingung. Maka tujuan kita berlatih kesadaran itu meningkatkan energi untuk membebaskan jiwa-jiwa yang ada di dalam diri kita, termasuk yang masuk melalui sel darah leluhurmu. Kowe ora kabeh apik, ya kudu enek sing disersiki, kudu enek sing diselaraske. Karena mbahmu itu meminjami kamu perangkat itu untuk melanjutkan karmanya. Makanya kowe disili kupenge, kupengku biyen tak latih ngerungokne pandulu sing adoh le, wis tak tirakat tapi gak usah tirakat. Akhirnya anak sekarang duwe kelebihan iso mendengarkan radius berapa kali kilometer, terus duwe asna. Mergo wis dilatih karo mbahe perangkatnya itu, terus sekarang kamu pakai. Lah kalau itu tidak diimbangi dengan laku spirit ini berbahaya. Berbahaya. Akhirnya banyak anak indigo yang sekarang muncul karena pengaruh zat-zat makanan, karena unsur kebumian kita sudah tidak efisien, sudah kotor, terkontaminasi. Nah ini kompleks. Makanya nyicil nih alon-alon asal kelakon, tidak bisa ngoyo. Belajar kebatinan itu iso ngoyo. Nah kita reinterpretasi dulu. Ilmu Jawa itu ilmu kasunyatan, jadi tidak nyata tuh gara-gara ulah-ulah orang-orang yang tahayulisme. Tidak dibekali pengetahuan, tidak dibekali taraf penggunaan cara berpikir yang runtut dan sistematis. Dan itu justru malah dimulai dari pendidikan. Pendidikan. Kita tidak dididik menjadi diri kita, tapi tidak dididik untuk being yourself, tapi dididik having, doing, terus setiap hari. Terus. Hanya memiliki dan melakukan, memiliki, melakukan untuk memiliki. Ya bolak-baliknya itu aja. Padahal semua sudah kamu miliki loh, gitu loh. Karena tidak sadar yang kamu lakukan hanya dua itu. Gitu Mas ya.
nanti akan dibahas, tetap ada teknik nanti meditasinya begitu ya. Jadi ini susunan keilmuannya begini mekanismenya. Terus tadi bapaknya bagaimana untuk bisa melakukan kontinuitas. Nah ini pelajari dulu secara rasional. Kembali ke aspek fisik. Aspek fisiknya kita berada di dalam kecenderungan lingkungan yang seperti apa. Maka ini pentingnya subosito ngempan papan. Lingkungan yang seperti apa. Anda mau memilih win-win solution apa zero sum game? Kalau saya untuk saat ini memilih zero sum game. Kalau win-win solution lagi tidak ada timeline. Karena ini sudah chaos bener. Kesadaran sudah sangat terputus jauh. Maka pilihannya hanya zero sum game. Anda tidak boleh mengambil safety player, tapi pengambil resiko. Apakah Anda berani? Itu salah satunya. Kalau Anda jiwa satrio. Kalau ingin menegaskan ajaran ini agar tetap lestari, maka mental tadi dikelola untuk percaya diri bahwa kita punya ini. Bukan berarti untuk menyingkirkan yang lain, tidak, tapi untuk merestorasi keadaan. Merestorasi keadaan, dimulai dari merestorasi diri, merestorasi alam. Nah, bisa nanti Anda gemakan sesuatu kalau memang karmanya secara kolektif kita masih memiliki kecenderungan susah mengembangkan itu di ranah administrasi dan formalitas, lakukan di forum-forum informal seperti ini. Dakwahnya ya seperti ini. Dan selektif profiling. Mulai lihat, nek iso dihitung wong sing arep dadekne murid sampean ki wetone apa. Baru di profiling. Sekarang juga ada Pak Ce human design profiling dulu. Karena itu menentukan desain aspek elemental dan materi. Wah, kecenderungannya bocah iki ngene ya aja didukek nang kene kan gitu kan. Nanti itu pengelolaannya begitu. Karena ilmu petung itu pentingnya di situ. Baru setelah profilingnya ketemu, kamu mendudukkan orang